Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Masih seputar kisah asmara Mas Iyun yang lagi blunder ya. Nah, beberapa waktu lalu video saya banyak yang hujat juga ya, karena mungkin saya kesannya memihak salah satu. Sebenarnya saya tidak memihak. Saya tidak memihak Iyun, saya juga tidak memihak Fauzana. Begini ya. Ini sudah keadaan juga sudah tidak kondusif, artinya susah untuk dipersatukan mereka itu. Apalagi ditambah dengan pengikutnya Mas Iyun yang fanatik atau yang barbar itu ya, menambah keruwetan masalah sebetulnya. Dan itu pun disebabkan juga dengan klarifikasinya Mas Iyun yang blunder. Maksudnya klarifikasi Mas Iyun yang blunder itu bagaimana? Begini ya, saya tarik balik ya. Mas Iyun itu menjelaskannya itu kan kayak cuma diembel-embeli apa ya, istilahnya begini ya, saya ulangi ya. Mas Iyun itu menjelaskan atau istilahnya tidak disetujui dari pihak keluarganya sana atau pihak keluarganya beliau itu maksudnya itu apa, itu kan tidak dijelaskan, tapi menjadi asumsi publik yang sehingga menjadikan banyak yang salah paham. Keluarga, dari pihak keluarga sana siapa? Adiknya maksudnya, atau orang tuanya? Kalau adiknya, ya ndak ngaruh toh Mas Yun. Kenapa sampai dibumbui dengan sikap nangis-nangis itu membuat sampean itu, pengikuti sampean itu jadi pecah itu begitu, ada yang salah paham begitu. Kalau cuma yang ndak setuju misalnya adiknya, ya tinggal sampean aja bagaimana baik-baikan sama adiknya kan begitu. Kalau orang tuanya, apa iya orang tuanya sudah bilang ke kamu kalau dia tidak setuju? Kan begitu. Jadi blunder lah pokoknya, klarifikasi kemarin menimbulkan perpecahan itu, saya bilang menimbulkan banyak asumsi publik karena sudah dipublish, jadi banyak orang yang mengasumsi begitu. Nah, begitu ya. Jadi terus kemudian ini dari ke pihak Fauzananya ini ya. Dari pihak Fauzana mungkin ya, ini saya bilang sama supaya ini nanti video juga sampai ke Fauzana. Mungkin sampean itu pernah janji, mungkin lupa atau bagaimana ya, ada semua videonya sebetulnya. Ya walaupun penyampaian saman waktu itu dengan canda bergurau ya. Ya, nanti saya simpulkan. Jadi Fauzana itu pernah berjanji mau datang ke tempatnya Iyun dulu. Artinya datang ke tempatnya Iyun itu bukan untuk melamar ataupun apa, bermain, sekedar bermain. Dan itu yang ditagih Mas Iyun. Bagi Mas Iyun itu adalah janji kan begitu. Jadi perlu dipahami untuk Fauzananya, dari pihak Fauzananya. Main, sekedar main aja, misalnya habis konser di Jakarta kemarin main ke Tulungagung supaya tahu keadaan Tulungagung bagaimana, supaya ya itu sebetulnya untuk menjadikan hati Mas Iyun tenang. Kenapa tenang? Ibaratnya sebelum jauh kita melangkah, kau tahu dululah keadaanku bagaimana. Kalau kau bisa menerima saya apa adanya, nah baru kita lanjut. Mungkin maksud Mas Iyun begitu. Nah, ini perlu dipahami juga untuk Fauzana ini ya. Makanya Mas Iyun menagih janji itu, mungkin itulah ya. Jadi supaya dia itu leluasa, dia tidak canggung lagi. Karena ini canggung itu kan cuma kayak Fauzana sendiri juga sebatas kata-kata. Maksudnya saya suka sama apa adanya Mas, saya suka kamu apa adanya Mas, pokoknya kita berjuang sama-sama Mas. Itu kan sebatas kata-kata, belum tahu bukti apa istilahnya pernah ke Tulungagung untuk membuktikan, bukan membuktikan keseriusan ya, maksudnya membuktikan janjinya itu loh, supaya Mas Iyun itu bisa leluasa begitu loh ya. Jadi hanya ada dua cara ya, ada dua cara supaya mereka itu bisa bersatu. Tapi enggak tahulah, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau enggak bisa ya enggak tahu, mungkin belum jodoh begitu ya. Dua cara itu bagaimana? Yang pertama, jadi ini sebetulnya kesalahpahaman dan ego aja yang bermain untuk saat ini. Kalau saya melihat kesalahpahaman dan ego. Kesalahpahaman bagaimana? Fauzana sendiri itu menganggap ini sudah hal yang serius, sudah menjenjang ke serius, sedangkan Iyun masih setakat main-main, masih setakat pacaran, masih tahap pengenalan, kan begitu istilahnya. Kesalahpahamannya di situ.
Makanya itu hanya sekedar janji main aja dianggap janji yang istilahnya janji yang pasti harus ditepati kan begitu. Ya walaupun janji harus ditepati tapi bisa membedakan ya begini ya maksud saya. Maksud saya itu karena gini, Fauzana itu kan sudah berumur, sudah waktunya menikah. Kalau cuma sekedar jalan-jalan atau main-main, nanti kalau ada waktu misalnya waktu ke Surabaya kan begitu. Kan biaya juga enggak mahal, misalnya tanggal 4 Januari itu kan tampil ya kan. Kan Fauzana bisa datang tanggal 1-nya sambil ke Masiun, itu loh maksud saya. Nah ini belum kok, belum waktunya. Mungkin rencana Fauzana juga begitu. Jadi sebelum hari H itu datang lebih awal. Itu kan. Mungkin banyak juga netizen yang memprediksi seperti itu juga. Jadi belum, intinya Mas Iyun harus paham juga belum waktunya. Mungkin nanti sebelum tanggal 4 itu Fauzana datang lebih awal. Jadi sama-sama sudah menepati janji mereka masing-masing. Nah ini sudah belum apa-apa, Mas Iyun sudah menyimpulkan kau sudah mengingkari janji dan pihak keluargamu sudah tidak menyetujui lagi. Pokoknya blunder. Jadi klarifikasi Mas Iyun itu perlu dipahami buat pendukungnya Mas Iyun yang fanatik itu, ya kan. Sampean itu kalau mendukung fanatik harus dijelaskan, harus tahu juga penjelasannya. Maksudnya Mas Iyun itu maksudnya pihak keluarga itu siapa? Adiknya kah? Adik-adiknya itu maksud saya yang tidak setuju. Ya kalau saya sebagai pengamat kedewasaan ya tidak ngaruh untuk adiknya yang tidak setuju, karena yang menjadi wali nikah nanti bukan adiknya, melainkan bapak dan ibunya. Kalau masalah adiknya itu gampang menurut saya, tergantung sampai nanti sikapnya bagaimana, sayang kamu sama mereka bagaimana, perlakuan kamu sama adiknya bagaimana. Toh adik-adiknya juga sebetulnya juga senang bercanda, sangat senang bercanda, jadi jangan terlalu diambil hati kan begitu menurut saya. Intinya Mas Iyun supaya ini baik-baik saja. Saya yakin loh Mas Iyun sampai nanti menyesal dalam hati kecilmu pasti menyesal. Karena apa? Kamu itu sudah disukai seorang wanita yang luar biasa, multi talent menurut saya. Sayang loh, kamu itu melepas Fauzana itu sama dengan kalau menurut saya melepas sebuah berlian. Kalau ada yang menganggap bahwa Fauzana nanti jahat itu karena kata-katamu aja yang blunder. Waktu klarifikasi kamu menggiring opini supaya membenci mereka, menyerang mereka, membabi buta. Saya sendiri Mas Yun, seandainya ya misalnya sampean sudah ngomong sama orang tuanya langsung, terus kemudian mereka menolak dengan alasan misalnya harta, menolak dengan sudah dijodohkan, Mas, saya di belakangmu, saya orang Tulungagung, saya akan di belakangmu, saya akan bela mati-matian, saya akan juga ikut serang sana. Artinya dia tidak serius si Fauzananya. Tapi saat ini sebetulnya Fauzana sudah serius, sudah memperjuangkanmu. Ya kan, sudah memperjuangkanmu, hargailah perjuangannya, ya kan, ngomonglah baik-baik, empat mata atau bagaimana, ngobrol yang baik-baik, masih bisa diselamatkan enggak hubungan kita itu, begitu, jangan ego terus. Kalau ego terus begini sudah, kalian sendiri, kalian maksudnya bukan Mas Iyun ya, kalian berdua itu Fauzana ya hancur, si siapa itu Iyun juga hancur, itu kita lihat saja, hidup kan ya cuma sementara, seperti nanti bakal ada redupnya juga kalian. Tapi ketika sudah redup, masa tinggal penyesalannya aja. Maksudnya penyesalan itu hasrat yang tidak tersalurkan. Begitu. Percaya sama saya, seandainya sampai nanti Mas Yun bersama wanita lain, wanitamu itu akan terbayang-bayang oleh Fauzana. Percaya sama saya. Karena ini sudah publish, artinya hubungan kalian ini sudah umum. Sudah istilahnya sudah semua orang tahu kan begitu ya. Mudah-mudahan bisa jadi renungan dua hal tadi ya. Jadi kalau mau masih bisa bertahan dengan dua cara, misalnya Fauzana itu ya turutilah permintaan Iyun, karena Iyun tahulah ya, Iyun itu egonya tinggi Mbak Fauzana ya kan. Maunya Iyun itu kamu itu datang ke sana dulu, tepati janji, walaupun kamu sudah merencanakan nanti sebelum waktu ke Surabaya itu kamu mau mampir, tapi ayolah buktikan, ini serangnya seperti itu dengan pembuktian, jangan dengan hujat-hujatan.
Fauzana datang aja diam-diam. Kan dia pengen melihat sapi, pengennya Mas Iyun gitu, pengennya kamu kan suruh naik sapinya, begitu, pengen tahu kandangnya kan begitu. Datang aja ke Tulungagung sama adikmu, kalau adikmu tidak mau sama siapa, begitu. Memang serba susah, kamu harus kemana-mana kan harus sama ibumu. Sebenarnya bisa toh sama temanmu atau sama siapa, main-main aja, sekedar main-main aja, membuktikan janji kamu itu supaya Mas Iyun seneng. Itu sudah menunjukkan poin kamu itu sudah menang nanti posisimu. Tapi kalau seperti ini kalah, Mas Iyun kalah, salah, Fauzana juga kalah, ya salah, akhirnya sama-sama memendam rasa. Oke ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kalian berdua supaya tetap baik-baik saja. Kami pengamat akan merasa senang ya kan jika kalian bersatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.